can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Hello everyone, nama saya Angelina Stefani Sinaga. Di sini saya mendapatkan tugas tentang menjelaskan hakikat bahasa. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah sarana penyampaian informasi dalam hal pengungkapan aspirasi, ide, pendapat, inspirasi, dan teknologi kepada orang lain, di mana bahasa sebagai topik yang dikomunikasikan yang dapat diartikan sebagai struktur bahasa. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi bahasa, di mana fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi. Hakikat bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi. Misalnya dengan sesama teman, kita saling berkomunikasi dengan menceritakan pendapat satu dengan yang satu. Nah, di situ suasana akan lebih hidup dan kita juga berkomunikasi dengan sesama teman akan lebih enak. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat kontrol sosial. Kita tahu yang disebut dengan norma sosial, di mana yang dibentuk oleh bahasa untuk melakukan segala sesuatu agar tidak menentang dari norma sosial. Sebagai contoh, secara pribadi di dalam lingkungan masyarakat, sesuai dengan menciptakan norma sosial, kita dapat mempererat hubungan dengan mengikuti segala kegiatan di lingkungan masyarakat. Semisalnya ada kegiatan bergotong royong. Nah, dari situ kita dapat berpartisipasi dengan menyodorkan diri untuk ikut dalam kegiatan bergotong royong. Nah, dari situlah kita dapat menciptakan norma-norma sosial. Nah, sedangkan fungsi yang ketiga yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, hakikat ini berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang memiliki peran paling mendasar yang perlu kita perhatikan sebagai contoh. Pada saat kita di dalam kelas, hubungan antara dosen dengan mahasiswa yaitu dapat menghubungkan sarana ilmu pengetahuan, sebagaimana dosen berperan penting dalam penyampaian ilmu pengetahuan, sedangkan mahasiswa dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh dosen. Nah, dari situ kita dapat berfungsi untuk dalam hal hubungan penyampaian ilmu antara dosen dengan mahasiswa. Dengan saya, Nora Juniati Situmorang. 4. Sebagai pemersatuan. Khususnya Indonesia sebagai negara pemersatuan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sebagai contoh, dengan berbagai banyaknya perbedaan bahasa budaya, disitulah perlunya pemersatuan yang dapat dipahami sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam arti berbeda-beda tetap satu jua. Karakteristik bahasa. 1. Bersifat formal. Bersifat formal adalah suatu kondisi yang bersesuaian dengan peraturan yang valid atau sah. 2. Bersifat objektif. Bersifat objektif merupakan cara pikir atau sudut pandang seseorang terhadap suatu permasalahan atau objek. 3. Fenomena sosial. Fenomena sosial adalah peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. 4. Bersifat sistematis. Bersifat sistematis adalah segala usaha yang menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang beraturan dan logis. 5. Bersifat konvensional. Bersifat konvensional adalah semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim, digunakan atau berdasarkan kesepakatan semua orang.